Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari materi modal Ventura dan Anjak Piutang yang beranggotakan pertama Sandra Dewi, saya sendiri, kedua Sally Aryani, ketiga Sekala Rasati, keempat Sinta Dwi Febri. Kami akan mempresentasikan materi pertemuan kali ini. Yang pertama, ada pengertian perusahaan modal. Pengertian perusahaan modal Ventura sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk pertanyaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan. Perbedaan antara bank dengan modal Ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan dengan dibiayai, sedangkan modal Ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Lalu ada ciri atau karakteristik modal Ventura. Yang pertama, yaitu kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua, penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas 3 tahun. Yang ketiga, bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, dividen, atau bagi hasil tergantung dari pernyataan modalnya di bidang jenis yang diinginkan. Yang kelima, kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Selanjutnya ada landasan hukum untuk mendirikan modal Ventura. Peraturan yang menjadi landasan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pemberian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan Ventura. Yang ketiga ada Pemutusan Menteri Keuangan Nomor 27 KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor usaha perusahaan pasang usaha dari perusahaan modal Ventura. Keempat ada Kepres Nomor 1 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan juga Kemenko Nomor 1251/KMK.013/1998. Yang selanjutnya ada tujuan pendirian modal Ventura. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM dengan mengupayakan bantuan secara finansial tanpa mengabaikan kaidah perusahaan yang sehat. Yang kedua ada membantu meningkatkan angka pertumbuhan dengan mengupayakan modal saham dan memberikan jaminan jangka panjang dan menengah serta membantu usaha kecil dalam peningkatan keahlian dan manajemen. Selanjutnya ada membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar bertumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan. Ada kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan tidak punya jaminan materialis sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya pernyataan modal dari modal Ventura dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. Selanjutnya ada membantu perusahaannya sedang kekurangan likuiditas. Ada membantu mendirikan perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugian sangat besar. Bagi perusahaan modal Ventura yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Kedua ada memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Yang ketiga adalah memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Untuk bagi perusahaan pasang usaha atau PPU yang pertama yaitu membentuk penambah modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. Selanjutnya ada memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu kapasitas produksi dan peningkatan mutu produk, membantu pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. Selanjutnya ada mengurangi risiko
Kerugian maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka risiko kerugiannya ditanggung sendiri. Apabila dijalankan bersama dengan modal ventura, maka risiko tersebut dapat disebarkan antara keduanya. Jenis pembiayaan modal ventura. Pertama, equity financing, yaitu perusahaan modal ventura mengambil bagian dari total saham yang dimiliki perusahaan mitra bisnis. Yang kedua, semi-equity financing, yaitu perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. Yang ketiga, membangun bisnis baru, yaitu perusahaan modal ventura bekerjasama dengan perusahaan mitra dalam membangun bisnis yang baru. Yang keempat, bagi hasil, yaitu kedua belah pihak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. Sumber dana modal ventura. Ada dua sumber dana modal ventura, yang pertama dari dalam perusahaan dan yang kedua dari luar perusahaan. Sumber dana modal ventura dari dalam perusahaan ada setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan laba yang ditahan. Sumber dana modal ventura dari luar perusahaan ada investor baik perorangan atau industri, pinjaman dari lembaga perbankan, pinjaman dari lembaga asuransi, dan pinjaman dari dana pensiun. Kemudian, pertimbangan untuk memilih dari sumber dana. Ada jangka waktu pinjaman, apakah panjang atau pendek, sifat pinjaman yaitu pinjaman lunak atau komersial, suku bunga atau biaya yang dibebankan dengan membandingkan sumber lainnya, kemudian persyaratan untuk memperoleh pinjaman termasuk syarat pengembaliannya. Pengertian anjak piutang. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1998, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor. Kegiatan anjak piutang berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan meliputi 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Kegiatan perusahaan anjak piutang didapat dari biaya yang dikenakan pada kliennya. Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan pada para nasabah atau klien terdiri dari jasa penagihan dan biaya administrasi. Pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Pihak yang terlibat antara lain kreditur atau klien, yaitu menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola, atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. 2. Perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. 3. Debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditur atau klien. Fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kredit kepada kreditur yaitu berdasarkan pemberitahuan, disclosed dan undisclosed, berdasarkan tanggung jawab, with recourse dan without recourse, berdasarkan pelanggan, full service factoring, group factoring, maturity factoring, invoice discounting, undisclosed factoring, dan advance factoring, berdasarkan wilayah, domestic factoring, dan international factoring. Jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Jasa pembiayaan atau financing service. Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditur yang besarnya tergantung kesepakatan antar kedua belah pihak. Jasa non-pembiayaan, yaitu kegiatan jasa ini meliputi analisis kelayakan suatu kredit, melakukan analisis kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Keuntungan perusahaan anjak piutang. Yang pertama bagi perusahaan anjak piutang itu sendiri,
yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Bagi kreditur atau klien, mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut, dan memperlancar kegiatan usaha. Sedangkan bagi debitur, yaitu memberikan motivasi kepada debitur agar segera membayar kewajiban tersebut secepatnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.